Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria paruh baya yang dikenal dengan julukan Si Bewok. Julukan itu melekat bukan tanpa alasan. Kumis dan janggutnya tebal, hitam, dan jarang sekali dipangkas. Wajahnya selalu tampak lelah, namun sorot matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah ingin ia ceritakan pada siapapun. Si Bewok bukan orang sembarangan di desa itu. Ia adalah peternak ayam jago aduan paling sukses yang pernah ada. Ayam-ayam peliharaannya terkenal kemana-mana. Tubuhnya kekar, kakinya kuat, dan matanya liar penuh keberanian. Tidak ada ayam lain yang mampu bertahan lama jika sudah berhadapan dengan ayam milik Si Bewok di arena sabung ayam. Awalnya, orang-orang mengira keberhasilan itu hanyalah soal pengalaman. Si Bewok memang sudah lama memelihara ayam aduan. Ia paham betul cara merawat, memberi pakan, dan melatih ayamnya. Namun semakin lama, kemenangan demi kemenangan yang ia raih mulai terasa tidak wajar. Dalam setiap pertandingan, ayamnya hampir selalu keluar sebagai pemenang, bahkan melawan ayam-ayam juara dari daerah lain. Setiap ada event besar, nama Si Bewok selalu disebut-sebut. Orang-orang bertaruh besar pada ayamnya. Bandar pun mulai berhitung cermat setiap kali melihat Si Bewok datang ke arena dengan membawa jago andalannya. Anehnya, ayam-ayam itu seolah tidak pernah takut. Meski terluka, mereka tetap menyerang tanpa ragu, sampai lawannya benar-benar tak berdaya. Kabar tentang kehebatan ayam Si Bewok menyebar cepat. Tak hanya para penjudi, para peternak lain pun berdatangan ke rumahnya. Mereka ingin membeli anakan ayam hasil ternaknya. Harganya tidak murah, tapi tetap laris. Setiap hari selalu ada orang yang datang, dari pagi hingga malam, hanya untuk melihat atau memesan anak ayam. Uang pun mengalir deras ke tangan Si Bewok. Rumah kayunya yang dulu sederhana kini berubah menjadi rumah besar dengan tembok kokoh. Halamannya luas dan sebuah mobil mengilap terparkir di depan rumah. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan pas-pasan seperti dulu. Semua itu, kata orang-orang, hasil dari sabung ayam. Namun di balik semua keberhasilan itu, Si Bewok tetaplah Si Bewok yang pendiam. Ia jarang tersenyum, jarang berbincang panjang dengan tamu. Jika ada yang mencoba bertanya terlalu dalam soal rahasia keberhasilannya, ia hanya menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Ada kesan ia selalu menjaga jarak, seolah takut ada yang terlalu dekat dengan hidupnya. Hal yang paling aneh menurut warga adalah kebiasaan Si Bewok di malam hari. Saat desa sudah sepi dan orang-orang terlelap, lampu di kandang ayamnya seringkali masih menyala. Beberapa tetangga pernah melihatnya berjalan sendirian ke kandang dengan langkah pelan, membawa ember kecil sambil mulutnya komat-kamit seperti membaca sesuatu. Ayam-ayam di kandang itu pun berbeda dari ayam biasa. Mereka jarang berkokok di malam hari. Sebaliknya, mereka justru diam, menunduk, dan tampak gelisah setiap kali Si Bewok datang mendekat. Seakan-akan mereka paham siapa yang sedang berdiri di hadapan mereka. Meski begitu, tak ada yang berani menuduh macam-macam. Di desa, keberhasilan seringkali lebih dihormati daripada dipertanyakan. Selama Si Bewok tidak mengganggu siapapun, orang-orang memilih diam. Lagi pula, siapa yang berani berurusan dengan orang yang selalu membawa kemenangan dan uang? Namun di antara bisik-bisik yang beredar, ada satu kalimat yang mulai sering terdengar pelan-pelan di warung kopi dan pos ronda. Tidak mungkin menang terus kalau cuma mengandalkan ayam. Kalimat itu tidak pernah diucapkan keras-keras, tapi seperti api kecil yang disiram bensin. Kecurigaan perlahan mulai tumbuh, terlebih ketika beberapa orang mengaku mencium bau aneh dari arah kandang ayam Si Bewok. Bau tanah basah bercampur amis yang tidak biasa. Si Bewok sendiri seolah tidak peduli. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa. Pagi merawat ayam, siang menerima pembeli, malam menghilang di kandang. Wajahnya semakin tirus, tapi hartanya terus bertambah. Kemenangan demi kemenangan terus ia raih, seakan tak tersentuh kekalahan. Tak seorang pun tahu bahwa di balik kandang ayam yang selalu terkunci itu, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar ayam aduan. Dan tanpa disadari oleh siapapun, desa kecil itu sedang berdiri di atas sebuah rahasia kelam yang perlahan menunggu waktunya untuk terbuka. Event sabung ayam terbesar di wilayah itu digelar setahun sekali. Para peternak dan penjudi dari berbagai daerah datang membawa jago terbaik mereka. Arena penuh sesak. Uang berpindah tangan tanpa henti, dan sorak-sorai terdengar sejak pagi. Disinilah nama-nama besar diuji, dan disinilah pula reputasi Si Bewok selalu dipertaruhkan. Seperti biasa, kemunculan Si Bewok langsung menarik perhatian. Ia datang dengan langkah tenang, membawa seekor ayam jago berwarna merah gelap. Ayam itu tampak lebih besar dari ayam lain, dadanya bidang, dan tatapannya tajam.
Banyak orang langsung memasang taruhan besar begitu melihatnya. Beberapa bahkan tidak peduli siapa lawannya. Bagi mereka, selama ayam si bewok yang turun, kemenangan sudah bisa ditebak. Pertandingan demi pertandingan berlangsung. Ayam si bewok kembali menunjukkan keganasannya. Setiap serangan tepat sasaran, setiap lompatan seolah penuh perhitungan. Lawan-lawannya tumbang satu persatu. Ada yang kalah cepat, ada pula yang sempat bertahan, tapi pada akhirnya tetap roboh di hadapan ayam itu. Yang membuat banyak orang mulai merasa tidak nyaman adalah ekspresi ayam tersebut. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Bahkan ketika tubuhnya terkena luka, ayam itu justru semakin brutal. Seolah rasa sakit hanya membuatnya semakin kuat. Di sela-sela pertandingan, beberapa peternak mulai berbisik. Mereka membandingkan ayam si bewok dengan ayam-ayam lain yang sudah mereka latih bertahun-tahun. Secara logika, tidak masuk akal jika satu peternak bisa terus mendominasi tanpa pernah kalah. Apalagi beberapa lawan yang dihadapi si bewok adalah juara lama dengan reputasi yang tidak main-main. Ayamnya seperti kesurupan, ujar salah seorang peternak dengan suara pelan. Bukan seperti ayam biasa, sahut yang lain. Wajahnya tampak tegang. Si bewok sendiri tetap tenang. Ia berdiri di pinggir arena, matanya tidak lepas dari ayamnya. Bibirnya sesekali bergerak, seperti berbisik pelan. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang ia ucapkan, tapi beberapa orang merasa merinding melihatnya. Ketika pertandingan terakhir selesai, ayam si bewok kembali dinyatakan menang. Sorak-sorai menggema, uang kembali mengalir ke tangannya. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Tidak semua orang bersorak dengan tulus. Ada tatapan curiga, ada wajah-wajah yang mulai menyimpan ketakutan. Sepulang dari event itu, si bewok semakin terkenal. Permintaan anak ayam melonjak tajam. Bahkan ada orang-orang dari luar daerah yang rela menginap hanya untuk memastikan mereka mendapatkan anakan ayam darinya. Harga pun naik berkali-kali lipat, tapi tepat saja habis dibeli. Namun di desa, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Seorang warga mengaku melihat si bewok mencuci tangan di sumur tengah malam. Airnya berubah keruh dan berbau amis. Ada pula yang mengatakan mendengar suara seperti orang mengerang dari arah kandang ayam saat malam sunyi. Yang paling membuat geger adalah cerita dari seorang penjudi tua. Ia bersumpah melihat sesuatu yang tidak wajar sebelum pertandingan dimulai. Katanya, ayam si bewok tampak lesu saat dikeluarkan dari kandang. Tapi setelah si bewok mendekat dan menundukkan kepala di dekat ayam itu, perilakunya langsung berubah drastis. Ayam itu mendadak agresif, matanya merah, dan bulu kuduknya berdiri. Cerita itu menyebar cepat. Meskipun tidak ada bukti, keraguan mulai tumbuh di hati banyak orang. Beberapa peternak bahkan mulai enggan bertanding melawan ayam si bewok. Bukan karena takut kalah, tapi karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Si bewok tampaknya menyadari perubahan sikap orang-orang. Ia menjadi semakin jarang keluar rumah. Jika dulu masih sering terlihat di warung kopi, kini ia lebih banyak menghabiskan waktu di kandang ayam. Malam-malamnya semakin panjang, dan lampu kandang hampir tak pernah padam. Suatu malam, seorang tetangga yang rumahnya tak jauh dari kandang ayam terbangun karena suara aneh. Bukan suara ayam, bukan pula suara binatang lain. Suara itu seperti orang terengah-engah, berat dan pelan. Saat ia mengintip keluar rumah, aroma tanah basah langsung menusuk hidungnya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Orang-orang mulai menghubungkan semua kejanggalan yang terjadi. Kemenangan yang terlalu sempurna, kekayaan yang datang terlalu cepat, dan kebiasaan si bewok yang makin tertutup. Namun belum ada yang berani bertindak. Tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang membuka rahasia si bewok. Di desa itu, melawan orang yang sedang berada di puncak kejayaan sama saja dengan mencari masalah. Sementara itu, si bewok berdiri di depan kandang ayamnya malam itu. Wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia tahu, cepat atau lambat, semua yang ia sembunyikan akan tercium. Tapi ia juga tahu, jalan yang telah ia pilih tidak lagi menyediakan jalan kembali. Dan di balik kandang yang terkunci rapat itu, sesuatu mulai bergerak, seakan tak sabar menagih apa yang telah dijanji. Kecurigaan terhadap si bewok kini bukan lagi sekadar bisik-bisik. Meski tak ada yang berani menuduh secara terang-terangan, suasana desa mulai berubah. Orang-orang yang biasanya ramah kini memilih menjaga jarak. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dengan rumah si bewok. Bahkan suara ayam berkokok dari arah kandangnya kini terdengar berbeda di telinga warga, seperti membawa rasa tidak nyaman. Di antara warga itu, ada seorang pria bernama Pak Wiryo, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan kandang ayam si bewok. Selama bertahun-tahun, Pak Wiryo menganggap semua yang terjadi hanyalah soal keberuntungan dan kerja keras. Namun beberapa malam terakhir, tidurnya selalu terganggu oleh suara-suara aneh yang
Suara itu terdengar seperti tarikan napas berat, pelan namun jelas, seolah ada seseorang yang berdiri lama tanpa bergerak. Pada awalnya Pak Wiryo mencoba mengabaikannya. Ia menutup telinga dan berusaha tidur kembali. Namun bau yang menyertai suara itu membuatnya terbangun lagi. Bau tanah basah bercampur amis, seperti bau kuburan yang baru digali. Bau itu masuk ke rumahnya meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Malam itu, rasa penasaran Pak Wiryo mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah dan berdiri di halaman. Lampu di kandang ayam si Bewok masih menyala terang, seperti hampir setiap malam. Bayangan si Bewok tampak berdiri di depan kandang, tubuhnya membungkuk, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Pak Wiryo menahan napas. Ia bersembunyi di balik pohon pisang, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dari jarak itu, ia melihat si Bewok membuka pintu kandang bagian dalam, bukan kandang ayam, melainkan ruangan kecil yang jarang dibuka. Saat itulah, Pak Wiryo melihat sesuatu yang membuat kakinya gemetar. Di dalam ruangan itu, berdiri sesosok putih yang terikat. Tubuhnya kaku, kepalanya sedikit miring, dan kain pembungkusnya tampak kusam serta basah. Mulut sosok itu terbuka, dan dari sana menetes cairan kental ke bawah. Cairan itu jatuh tepat ke tubuh ayam jago yang diletakkan di bawahnya. Ayam itu yang semula diam mendadak menggelepar. Matanya membelalak, bulu-bulunya berdiri, dan napasnya terdengar kasar. Sesekali ayam itu mematuk tanah dengan brutal, seolah sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Pak Wiryo ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya dingin, keringat dingin mengalir deras. Ia tahu betul apa yang sedang ia lihat bukanlah hal yang seharusnya ada di dunia orang hidup. Si Bewok berdiri di samping sosok putih itu dengan wajah datar. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu, seolah semua itu adalah hal biasa baginya. Ia hanya menadahkan wadah kecil, membiarkan cairan dari mulut sosok itu menetes lebih banyak, sebelum kemudian menutup kembali ruangan tersebut. Tak sanggup melihat lebih lama, Pak Wiryo berlari kembali ke rumahnya. Sepanjang malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan sosok putih terikat, dan ayam yang mengamuk terus berulang di kepalanya. Keesokan paginya, Pak Wiryo jatuh sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan ia terus mengigau. Dalam igauannya, ia menyebut-nyebut kata kandang, terikat, dan air menetes. Istrinya yang mendengar hanya bisa menangis ketakutan. Berita sakitnya Pak Wiryo cepat menyebar. Beberapa warga mulai menghubungkan kejadian itu dengan kedekatannya pada kandang si Bewok. Meski begitu, tetap saja tak ada yang berani mendekat atau menanyakan langsung. Sementara itu, si Bewok mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Setiap kali ritual itu dilakukan, tubuhnya terasa semakin berat. Dadanya sering sesak, dan batuknya kini disertai bercak darah. Namun setiap kali ia mencoba mengabaikan ritual itu, ayam-ayamnya menjadi lemah dan mudah kalah. Ia tahu betul, apa yang ia miliki sekarang bukanlah pemberian cuma-cuma. Malam demi malam, suara dari kandang semakin sering terdengar. Ada kalanya terdengar seperti kain diseret, ada pula suara air menetes tanpa henti. Ayam-ayam di sekitar kandang lain menjadi gelisah, enggan mendekat. Di desa, ketakutan mulai berubah menjadi keyakinan. Banyak yang percaya si Bewok telah memiliki sesuatu yang seharusnya tidak dipelihara. Namun keyakinan itu datang terlambat, karena apa yang sudah dipanggil, perlahan mulai menutup lebih. Dan di balik kandang ayam itu, sosok terikat tersebut tak lagi hanya berdiri diam. Setiap malam, ikatannya terasa semakin longgar, dan air yang menetes dari mulutnya semakin banyak. Pesugihan itu. Sejak malam Pak Wiryo jatuh sakit, desa tidak pernah benar-benar tenang. Orang-orang memang tetap beraktivitas seperti biasa, pergi ke sawah, ke pasar, atau duduk di warung kopi. Namun ada sesuatu yang berubah. Percakapan kini sering terhenti tiba-tiba saat nama si Bewok disebut. Tatapan mata menjadi waspada, dan suara diturunkan menjadi bisikan. Pak Wiryo terbaring lemah di rumahnya. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan bibirnya sering bergetar tanpa sebab. Ia jarang sadar penuh. Jikapun terbangun, ia hanya menatap kosong ke langit-langit rumah, lalu bergumam tak jelas. Istrinya mencoba memanggil orang pintar, tapi tak satu pun berani datang terlalu dekat setelah mendengar cerita tentang apa yang dilihat Pak Wiryo. Bukan penyakit biasa, kata salah seorang dukun desa dengan suara gemetar. Itu karena melihat yang tidak seharusnya dilihat. Sementara itu, si Bewok tidak pernah menjenguk. Bukan karena tidak tahu, tapi karena ia sadar betul penyebab sakitnya Pak Wiryo.
Setiap kali ia teringat wajah tetangganya yang pucat, dadanya terasa sesak. Namun rasa bersalah itu selalu kalah oleh ketakutan yang lebih besar. Ketakutan kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Ayam-ayam di kandangnya mulai menunjukkan perubahan. Ada beberapa yang mati mendadak tanpa sebab. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan dari paruhnya keluar cairan hitam pekat. Si bewok tahu itu bukan pertanda baik. Itu tanda bahwa apa yang ia pelihara mulai tidak puas. Malam itu, seperti biasa, si bewok menuju kandang. Namun langkahnya terasa berat. Setiap mendekat, aroma tanah basah terasa lebih menyengat dari biasanya. Saat ia membuka ruangan kecil di dalam kandang, sosok terikat itu tampak berbeda. Kepalanya tidak lagi tertunduk, mulutnya terbuka lebih lebar, dan air liur yang menetes jauh lebih banyak. Seolah menuntut. Si bewok berusaha menenangkan diri. Ia mengeluarkan ayam jago terbaiknya dan meletakkannya di tempat biasa. Namun sebelum cairan itu menetes, terdengar suara berat dari dalam kain pembungkus sosok tersebut. Bukan kata-kata, melainkan suara seperti desahan panjang yang membuat bulu kuduk si bewok berdiri. Malam itu, ritual terasa lebih lama dari biasanya. Setelah selesai, tubuh si bewok gemetar hebat. Ia batuk keras hingga darah menodai tanah kandang. Tapi keesokan harinya, ayam yang diberi ritual itu kembali menang di latihan. Kuat, ganas, dan tak kenal lelah. Kabar kemenangan itu menyebar cepat. Namun bersamaan dengan itu, kabar buruk lain ikut menyusul. Pakuwiryo meninggal dunia. Ia menghembuskan napas terakhirnya menjelang subuh. Wajahnya tampak kaku, seolah menahan ketakutan yang luar biasa. Beberapa warga yang membantu memandikan jenazah mencium bau tanah basah yang sangat kuat, meski tubuh Pakuwiryo bersih dan tidak baru saja dikubur. Kematian itu membuat desa gempar. Kini tidak ada lagi yang berani menyangkal. Kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Banyak yang yakin sakit dan kematian Pakuwiryo bukan kebetulan. Beberapa warga mendatangi kepala desa, meminta agar sesuatu dilakukan. Namun kepala desa pun kebingungan. Menuduh tanpa bukti berarti membuka masalah besar. Terlebih, si bewok dikenal punya banyak uang dan pengaruh. Di rumahnya, si bewok mendengar kabar kematian Pakuwiryo dengan wajah pucat. Malam itu ia tidak keluar rumah, namun tidur pun tak bisa ia raih. Dalam setengah sadar, ia mendengar suara kain diseret dari arah kandang. Suara itu tidak berhenti, seolah ada sesuatu yang mencoba bergerak mendekat. Saat fajar menyingsing, si bewok mendapati jejak tanah basah di halaman rumahnya. Jejak itu tidak menyerupai kaki ayam, juga bukan kaki manusia. Jejak itu panjang dan terseret. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Ia sadar, pesugihan itu mulai meminta lebih dari sekedar ritual dan ayam. Ia teringat perjanjian lama yang pernah ia lakukan di kuburan tua. Saat itu ia hanya memikirkan kemenangan dan uang. Ia tidak pernah benar-benar memahami harga yang harus dibayar. Sejak kematian Pakuwiryo, beberapa ayam si bewok mendadak menjadi liar. Mereka menyerang ayam lain tanpa sebab, bahkan mencoba mematuk tangan si bewok sendiri. Setiap kali itu terjadi, dari arah kandang kecil terdengar suara desahan pelan, seperti tawa tertahan. Desa kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Anak-anak tidak lagi bermain hingga sore. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Dan setiap kali malam tiba, semua berharap tidak mendengar suara apapun dari arah rumah si bewok. Namun di balik semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Pesugihan yang dipelihara si bewok tidak lagi puas hanya dengan kemenangan ayam. Ia mulai menagih tumbal. Dan saat tumbal pertama telah diambil, yang berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Desa itu kini hidup dalam ketakutan yang nyata. Tidak ada lagi yang menganggap semua kejadian sebagai kebetulan. Setelah kematian Pakuwiryo dan berbagai peristiwa aneh yang menyusul, warga mulai merasa bahwa sesuatu yang gelap sedang berkeliaran di antara mereka. Malam hari menjadi waktu yang paling dihindari. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal dan pintu-pintu dikunci rapat. Di tengah suasana itu, si bewok justru semakin terpuruk. Tubuhnya makin melemah. Setiap pagi ia bangun dengan rasa sakit di sekujur badan, seolah tulangnya diperas dari dalam. Batuknya kini selalu bercampur darah. Namun yang paling menyiksanya bukan sakit fisik, melainkan suara yang kini semakin sering terdengar.
kepalanya. Suara itu tidak pernah berteriak, tidak pernah marah, tapi justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Masih kurang. Setiap kali suara itu muncul, dadanya terasa sesak. Ia tahu, pesugihan itu sedang menuntut sesuatu yang lebih besar. Ayam, ritual, dan kemenangan tidak lagi cukup. Beberapa hari kemudian, kabar buruk kembali mengguncang desa. Seorang pemuda bernama Joko yang sering membantu di arena sabung ayam ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya terbaring kaku di lantai, matanya terbuka lebar, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada luka, tidak ada tanda perkelahian, tapi aroma tanah basah tercium sangat kuat di ruangan itu. Orang-orang gempar. Joko dikenal sehat dan kuat. Sehari sebelumnya ia masih terlihat bercanda di warung. Kematian mendadak itu membuat warga semakin yakin bahwa sesuatu sedang mengambil korban satu persatu. Si Bewok mendengar kabar itu dengan lutut lemas. Ia mengenal Joko. Pemuda itu sering membantunya mengurus ayam saat event besar. Dalam hatinya, si Bewok tahu kematian itu bukan kebetulan. Malam itu ia tidak sanggup lagi menahan ketakutan. Ia mendatangi kandang lebih awal dari biasanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu ruangan kecil tempat sosok terikat itu berada. Aroma busuk langsung menyergap. Sosok itu kini tampak lebih hidup. Kepalanya terangkat lebih tinggi, dan kain pembungkusnya tampak semakin longgar. Dari mulutnya, cairan kental menetes tanpa henti, membentuk genangan kecil di tanah. Si Bewok berlutut. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia menangis. "Apalagi yang kau mau?" Suaranya pecah. Tidak ada jawaban langsung, tapi di kepalanya, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Yang dekat. Tubuh si Bewok membeku. Ia paham betul arti kata itu. Pesugihan itu tidak lagi puas mengambil orang-orang di sekitar. Ia kini mengincar mereka yang memiliki hubungan langsung dengannya. Hari-hari berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja menyeret langkahnya hanya untuk menyiksa si Bewok. Setiap detik terasa berat. Ia tidak lagi menghitung hari, karena setiap pagi yang datang justru terasa seperti hukuman baru. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, dan matanya selalu merah karena kurang tidur. Di rumah, suasana berubah mencekam. Istrinya jarang bicara. Wajah perempuan itu tampak murung, seperti seseorang yang sadar bahaya sedang mendekat, tapi tidak tahu harus lari kemana. Anaknya semakin sering terbaring di kamar. Tubuhnya panas dingin, napasnya tidak teratur. Beberapa kali ia menjerit ketakutan di tengah malam, mengatakan ada sosok berdiri di sudut kamar. Diam, menatap tanpa mata. Setiap kali mendengar jeritan itu, hati si Bewok seperti diremas. Ia tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini peringatan. Pesugihan itu sedang mendekat, semakin dekat, dan kini tidak lagi peduli untuk bersembunyi. Di luar rumah, warga desa mulai berani bersuara. Kematian Joko menjadi batas terakhir kesabaran mereka. Beberapa orang mendatangi kepala desa, menuntut agar sesuatu dilakukan. Ada yang mengusulkan agar kandang ayam si Bewok dibakar. Ada pula yang ingin mengusirnya dari desa. Namun semua itu belum sempat terjadi, karena ketakutan masih lebih besar daripada kemarahan. Si Bewok mendengar semua kabar itu, tapi tidak lagi punya tenaga untuk peduli. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal, bagaimana menghentikan semuanya tanpa harus kehilangan keluarganya. Malam itu, hujan turun deras. Suara air jatuh ke tanah bercampur dengan suara aneh dari arah kandang. Seperti biasa, suara kain diseret terdengar jelas, lebih keras dari sebelumnya. Ayam-ayam berkokok panik, beberapa bahkan mati mendadak tanpa sebab. Si Bewok berdiri lama di ambang pintu rumah, menatap ke arah kandang. Dadanya naik turun tidak teratur. Dalam hatinya ia tahu, malam itu adalah batas terakhir. Jika ia tidak bertindak, pesugihan itu akan mengambil sendiri apa yang diinginkannya. Dengan langkah tertatih, ia menuju kandang. Hujan membasahi tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Begitu membuka ruangan kecil itu, aroma tanah basah dan busuk langsung menyeruak. Sosok terikat itu kini berdiri lebih tegak. Ikatannya hampir terlepas sepenuhnya. Mulutnya terbuka lebar, dan cairan yang menetes bukan lagi sekadar air liur, melainkan bercampur darah.
Suara itu kembali terdengar di kepala si bewok. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Waktu habis. Si bewok berteriak. Ia memukul tanah, memohon, menangis, bersumpah akan menyerahkan apapun selain keluarganya. Namun tidak ada belas kasihan. Pesugihan itu tidak mengenal rasa iba. Dalam keputusasaan, pikiran si bewok dipenuhi kenangan. Saat ia pertama kali datang ke kuburan tua itu, saat ia berlutut dan memohon kekayaan. Saat itu ia sendirian, tidak memikirkan siapapun selain dirinya sendiri. Kini semua kesalahan itu menuntut balasan. Ia pulang ke rumah menjelang subuh dengan tubuh gemetar. Di kamar anaknya, ia duduk lama di samping ranjang. Anaknya terlelap dengan napas berat. Wajah polos itu membuat air mata si bewok jatuh tanpa henti. "Ayah salah," bisiknya pelan. Namun di saat yang sama, suara lain kembali terdengar di kepalanya, dingin dan menekan. "Pilih." Pagi harinya, desa diguncang kabar baru. Seorang kerabat jauh si bewok yang baru datang beberapa hari sebelumnya, ditemukan meninggal di rumah kosong. Wajahnya membeku dalam ketakutan. Bau tanah basah kembali menyelimuti tempat itu. Pesugihan itu sudah mulai mengambil sendiri. Si bewok tahu, jika ia terus diam, yang berikutnya akan lebih dekat lagi. Istrinya, anaknya, dirinya sendiri. Di titik itulah, sesuatu dalam diri si bewok akhirnya runtuh. Ketakutan berubah menjadi tekad putus asa. Ia sadar, tidak ada jalan keluar yang bersih. Semua pilihan sama-sama berdarah. Malam berikutnya, ia kembali ke kandang dengan membawa sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Sosok terikat itu menunggunya, diam namun terasa sangat hidup. Untuk pertama kalinya, si bewok tidak lagi menunduk. "Aku tahu kau tidak akan pernah puas," katanya dengan suara parau. "Tapi ini akan jadi akhir, apapun akibatnya." Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Dan di balik kandang ayam itu, sebuah keputusan mengerikan akhirnya dibuat. Keputusan yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang harus lenyap. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara di desa lebih dingin dari biasanya, dan keheningan seperti menekan dada siapapun yang masih terjaga. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Seolah semua makhluk hidup memilih diam, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Si bewok berdiri di depan kandang ayam dengan tubuh gemetar. Tangannya mengepal erat, kukunya menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Namun rasa sakit itu justru membantunya tetap sadar. Jika ia lengah sedikit saja, ia tahu keberaniannya akan runtuh. Di dalam kandang, ayam-ayam berdesakan di sudut, tidak berani mendekat. Mata mereka terbuka lebar, napas tersengal, seolah mereka pun tahu malam itu bukan malam biasa. Dari ruangan kecil di dalam kandang, suara napas berat terdengar jelas, tidak lagi samar, tidak lagi tersembunyi. Si bewok membuka pintu ruangan itu perlahan. Sosok terikat itu kini hampir sepenuhnya bebas. Ikatan kainnya tinggal sedikit, menggantung longgar. Tubuhnya condong ke depan, seolah hanya menunggu waktu untuk melangkah keluar. Cairan bercampur darah menetes dari mulutnya tanpa henti, membasahi tanah di bawahnya. Aroma busuk menusuk, membuat si bewok hampir muntah. "Aku datang," kata si bewok dengan suara parau. "Seperti yang kau mau." Suara itu langsung muncul di kepalanya. Kali ini disertai tekanan yang membuat kepalanya berdenyut. Cepat. Dengan langkah berat, si bewok melakukan apa yang telah ia putuskan. Ia menjalankan ritual terakhir, bukan dengan keyakinan, melainkan dengan keputusasaan. Tidak ada doa, tidak ada harapan, hanya satu tujuan, menghentikan semuanya, apapun risikonya. Namun sesuatu yang tidak ia perkirakan terjadi. Begitu ritual hampir selesai, tanah di bawah sosok itu bergetar pelan. Ikatan kain yang tersisa robek dengan sendirinya. Sosok putih itu akhirnya berdiri sepenuhnya bebas. Untuk pertama kalinya, si bewok merasakan ketakutan yang murni. Bukan takut kehilangan harta, bukan takut mati, tapi takut karena menyadari satu hal yang terlambat. Pesugihan itu tidak pernah berniat berhenti. Sosok itu melangkah keluar dari ruangan kecil. Setiap langkahnya meninggalkan bau tanah basah yang semakin kuat. Ayam-ayam menjerit panik, beberapa jatuh mati seketika, tubuhnya kaku, seolah direnggut nyawanya dalam satu tarikan napas. Si bewok mundur terhuyung. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh suara napas berat yang kini terdengar di luar kepalanya, nyata, dekat, dan menyesakan. "Semua milikku." Suara itu terdengar, bukan hanya di kepalanya, tapi juga di udara. Dari rumah, istrinya terbangun dengan jeritan. Anak mereka
Si bewok berlari ke rumahnya dengan sisa tenaga. Ia mendapati istrinya terjatuh di lantai, tubuhnya lemas. Anaknya terbaring kaku, matanya terbuka tapi kosong. Di sudut ruangan, bayangan putih berdiri diam, tinggi, dan tidak lagi terikat apapun. "Aku datang," teriak si bewok. "Ambil aku, jangan mereka." Bayangan itu tidak langsung bergerak. Untuk sesaat, seolah menikmati keputusasaan di hadapannya. Lalu suara itu kembali terdengar, pelan tapi pasti. "Kau terlambat." Tubuh si bewok terasa ringan tiba-tiba, napasnya tersendat, dadanya seperti diremas dari dalam. Ia jatuh berlutut, batuk darah, namun matanya tetap menatap keluarganya. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, si bewok akhirnya memahami seluruh kesalahannya. Pesugihan itu bukan perjanjian, itu adalah jerat. Sekali masuk, tidak ada yang keluar dengan utuh. Di luar rumah, warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka melihat cahaya redup keluar dari rumah si bewok, lalu padam sepenuhnya. Suara ayam berhenti, suara napas berat perlahan menghilang. Ketika fajar menyingsing, rumah si bewok sunyi. Pintu terbuka, kandang ayam kosong. Tidak ada satupun ayam yang tersisa. Rumah itu tampak utuh, namun terasa mati. Si bewok ditemukan tergeletak di ruang tengah, tubuhnya kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi penyesalan yang dalam. Istri dan anaknya selamat. Waktu berjalan, tapi desa itu tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Setelah kematian si bewok, orang-orang mencoba melanjutkan hidup seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk panjang. Sawah tetap digarap, pasar tetap ramai, dan anak-anak kembali bersekolah. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tak ada satupun warga yang berani menempati kembali rumah si bewok. Rumah itu dibiarkan kosong, pintunya tertutup rapat, halamannya ditumbuhi rumput liar. Kandang ayam yang dulu menjadi sumber kekayaan dan ketakutan, kini berdiri sunyi, perlahan lapuk dimakan waktu. Tidak ada ayam, tidak ada suara. Namun bau tanah basah terkadang masih tercium, terutama saat malam menjelang. Warga sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu secara terbuka, bukan karena lupa, melainkan karena takut. Mereka sadar, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diungkit kembali. Apa yang terjadi pada si bewok menjadi pengingat bahwa tidak semua rezeki datang dengan cara yang benar, dan tidak semua keberuntungan membawa berkah. Beberapa orang yang dulu paling sering datang ke arena sabung ayam memilih berhenti total. Arena itu perlahan ditinggalkan. Rumput tumbuh di tanah yang dulu dipenuhi sorak-sorai dan taruhan. Tidak ada lagi ayam juara, tidak ada lagi kemenangan yang dirayakan berlebihan. Semua seolah sepakat untuk mengubur masa lalu itu dalam-dalam. Tentang istri dan anak si bewok, kabarnya mereka tinggal di kota jauh. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kehidupan mereka sekarang. Yang jelas, sejak malam terakhir itu, mereka tidak pernah kembali. Beberapa warga percaya kepergian mereka adalah satu-satunya cara untuk memutus sisa-sisa ikatan yang masih tersisa. Namun, tidak semua dampak pesugihan itu ikut pergi. Sesekali, penjaga ronda malam mengaku mendengar suara air menetes dari arah bekas kandang, meski tidak ada sumber air di sana. Ada pula yang merasa diikuti saat melintas terlalu dekat, seperti ada sesuatu yang berjalan pelan di belakang mereka. Tidak pernah terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat langkah mereka dipercepat. Orang-orang tua di desa mulai sering mengingatkan anak cucunya tentang kisah si bewok, bukan sebagai dongeng untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan. Mereka mengatakan bahwa keserakahan adalah pintu yang paling mudah dibuka, namun paling sulit ditutup kembali. Sekali seseorang melewati batas itu, harga yang harus dibayar tidak pernah ringan. Beberapa tahun kemudian, rumah si bewok akhirnya roboh dengan sendirinya. Kayunya lapuk, atapnya runtuh. Tidak ada yang berusaha memperbaiki atau mengambil sisa-sisanya. Tanah itu dibiarkan kosong, seperti ada kesepakatan tak tertulis untuk membiarkannya kembali menjadi bagian dari alam. Namun, satu hal tetap diingat oleh mereka yang mengalami semua itu secara langsung. Si bewok bukan orang jahat sejak awal. Ia hanyalah orang biasa yang ingin hidup lebih baik, ingin dihormati, ingin keluar dari kemiskinan. Tapi keinginannya membawanya ke jalan yang salah, dan ketika ia sadar, semuanya sudah terlambat.
Pesugihan itu tidak hanya mengambil nyawa dan ketenangan, ia juga meninggalkan luka yang tidak terlihat, rasa takut yang turun-temurun, dan pelajaran pahit tentang batas antara usaha dan keserakahan. Di desa itu, hingga kini, masih ada satu nasihat yang sering diucapkan pelan-pelan. Kalau sesuatu datang terlalu mudah, tanyakan dulu harganya. Karena ada harga yang tidak tertulis, ada perjanjian yang tidak pernah benar-benar bisa dibatalkan, dan ada kemenangan yang sejak awal sudah ditakdirkan untuk berakhir dengan kehilangan. Cerita si bewok pun menjadi bagian dari sejarah desa. Tidak lagi diceritakan dengan rasa penasaran, melainkan dengan kehati-hatian. Sebab mereka tahu, kisah itu bukan sekedar cerita horor. Itu adalah peringatan. Dan tidak semua orang yang mendengarnya akan belajar darinya.